Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Isaniati dengan NIM yang tertera di video. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Hadis pada Masa Rasulullah, Sahabat, dan Tabi'in. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Mabruri MPD. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan hadis pada masa Rasulullah. Seperti yang kita ketahui bahwa hadis merupakan ucapan, perbuatan, dan pengakuan persetujuan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Dan hadis merupakan sumber hukum ajaran agama Islam yang kedua setelah Al-Quran. Pada masa itu, para sahabat dan umat Islam lainnya dapat secara langsung berinteraksi dengan Rasulullah. Karena pada masa itu Rasulullah SAW beliau masih hidup. Oleh karena itu mereka dapat secara langsung memperoleh hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, perkembangan hadis pada masa sahabat. Yang pertama yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Beliau merupakan khalifah pertama yang menunjukkan perhatiannya dalam memelihara hadis. Sikap ketat dan kehati-hatiannya tersebut ditunjukkan dengan tindakan konkret beliau. Bahkan pada masa itu beliau pernah membakar lebih kurang sekitar 500 hadis karena beliau khawatir berbuat salah dalam meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Sama halnya dengan khalifah sebelumnya yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar juga sangat hati-hati dalam meriwayatkan suatu hadis. Bahkan beliau tidak mau menerima riwayat hadis jika tidak ada kesaksian dari salah satu sahabatnya. Hanya saja perbedaan antara dua khalifah ini, Umar ini pada masa pemerintahannya lebih tegas, ketat, dan bijaksana. Kemudian yang ketiga pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan ini, periwayatan hadis dilakukan dengan cara yang sama dengan dua khalifah sebelumnya. Hanya saja usaha yang dilakukan Utsman bin Affan tidaklah setegas yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Meskipun melalui khutbahnya, Utsman telah menyampaikan seruan agar umat Islam berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Kemudian yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini meriwayatkan hadis tidak jauh berbeda dengan para khalifah pendahulunya. Artinya, dalam hal ini juga Ali tetap berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Kemudian kita masuk yang ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis pada masa Tabi'in. Pada dasarnya, peribadatan yang dilakukan kalangan Tabi'in tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh para sahabat. Hanya saja persoalan yang dihadapi mereka berbeda yang dihadapi dengan para sahabat. Titik masa ini yaitu Al-Quran sudah dikumpulkan dalam satu pihak lain. Usaha yang telah dirintis oleh para sahabat pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya masa kekhalifahan Utsman, para sahabat ahli hadis menyebar beberapa wilayah kekuasaan Islam di titik kemudian kepada merekalah para tabi'in mempelajari hadis. Tercatat beberapa kota sebagai pusat pembinaan dalam periwayatan hadis, sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis. Kota-kota tersebut ialah Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghrib, dan Andalus, Yaman, dan Khurasan. Dari sejumlah para sahabat pembina hadis pada kota-kota tersebut, ada beberapa orang yang tercatat meriwayatkan hadis cukup banyak, yaitu antara lain ada Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Sa'id al-Khudri.
Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kekurangan itu datangnya dari saya dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwabit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.